Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apabila mengikuti perkembangan politik, kita akan menemukan kata-kata bahwa di dalam politik tidak ada kawan abadi, juga tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan. Yang sebelumnya bermusuhan bisa saja tiba-tiba berubah menjadi teman, bisa menjadi koalisi. Dan ini kita saksikan 2014 maupun 2019 begitu tegang, tensi politik begitu panas, bahkan kita sudah berpikir wah jangan-jangan perang saudara. Tapi ternyata ketika Jokowi menang, beliau menarik Prabowo dalam kabinet. Akhirnya tensi politik pelan-pelan mereda. Nah inilah ya pelajaran buat kita semua, janganlah menganggap politik itu segala-galanya. Tapi biasa-biasa saja, malah idealnya kayak kita nonton sepak bola. Ya, menjadi penikmat penonton sepak bola yang dewasa. Ya, kalau menang ya kita nikmati, gembira. Kalau kalah ya biasa aja. Kalau menang jangan ngeledek yang kalah. Juga kalau kalah jangan ngamuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, bidang politik pun demikian. Kita misalnya yang sudah usia artinya 50 ke atas mengalami masa Orde Baru, Orde Reformasi, tentu memiliki ya sikap atau orientasi atau memiliki jagoannya masing-masing kan. Ada masa jadi pendukung, ada juga masa jadi oposisi. Saya terus saja masa Orde Baru lah kita menjadi oposisi. Akhirnya Orde Baru tumbang. Ada fase baru berganti rejim, mula-mula rejim Mega, lalu dilanjutkan rejim Abdurrahman Wahid. Nah, karena kita baru, ya suasana politik yang baru, masa reformasi, saya juga masih menjadi oposisi. Zaman Mega saya oposisi, Mega. Zaman Abdurrahman Wahid saya oposisi juga. Ya, atau kebalikannya, Abdurrahman Wahid dulu baru Mega. Zaman Abdurrahman Wahid saya oposisi, tidak menjadi pendukungnya. Zaman Mega juga sama. Nah, berturut-turut setelah Orde Baru jadi oposisi. Tapi kemudian berubah SBY. Wah, saya jadi pendukung SBY 2 periode. Ya, karena pencitraan dan hebatnya SBY pada saat itu menata ya politik. Akhirnya saya termasuk pendukung, walaupun pas SBY jatuh akhirnya kesel juga kita karena kasus Hambalang, banyak proyek-proyek mangkrak. Akhirnya kita merasa wah dibohongin gua, jadi begitu. Nah, kemudian datang Jokowi, saya menjadi pendukung rejim 2 periode. Nah, jadi kalau saya perhatikan siklusnya ya Orde Baru oposisi, masa Mega atau masa Abdurrahman dan Mega oposisi, tapi 2 kali presiden SBY dan Jokowi menjadi pendukung rejim. Nah, itu artinya apa? Bisa berubah-ubah kita terkait dengan penguasa. Tidak selamanya jadi oposisi, tapi juga kadang menjadi pendukung rejim. Nah, karena kita ya itu ibarat sepak bola, kita menyaksikan ya partai-partai atau gabungan partai-partai yang berkuasa ini
kadang ya bikin kita sebel, tapi kadang kita juga ya melihat dia bermain cantik gitu. Ya kadang kita tidak mendukung, tapi kadang mendukung. Nah, seperti itu. Nah, 2024 kita akan ada fase ya di mana akan ya tampil capres dan cawapres ya untuk pilpres mendatang. Nah, tentu saja ya kita idealnya bertambah dewasa dalam berpolitik. Artinya ibarat ya penikmat sepak bola yang kritis dan dewasa, nah, kita ingin melihat permainan cantik dari ya partai-partai atau koalisi partai. Ya, maka dalam hal ini ayo ya kita tadi tuh, karena tidak ada musuh abadi dan juga tidak ada kawan abadi, maka yang ada adalah kepentingan. Nah, kita rakyat di bawah jangan ribut, apalagi sampai wah ya bikin kerusuhan-kerusuhan, bikin kekerasan-kekerasan. Nah, ini dalam demokrasi tidak ada tempat. Ya. Jadi tidak ada tempat. Dalam era demokrasi itu yang bermain adalah akal sehat. Yang mulut kita juga diberikan kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pikiran-pikiran kita, dan silakan mana yang akan kita menangkan. Nah, dalam hal ini ya kelihatannya biasalah Indonesia belum bisa terlepas dari bohir. Semua partai atau koalisi partai ini membutuhkan bohir kelihatannya. Ya, membutuhkan orang yang membiayai. Nah, ini karena realitas nggak bisa kita hindari, maka tentunya kita harapkan ya tetap seorang presiden dia harus bertanggung jawab terhadap kebijakan maupun ya mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. Ya, kalau memang ada 3 partai, baik Anies, Prabowo maupun Ganjar, tiga-tiganya butuh bohir itu. Ya, untuk Anies misalnya, nah ini kesulitan nih dalam masalah bohir ini. Kelihatannya Nasdem yang diharapkan jadi bohir lagi tertimpa masalah. Ya, terima masalah isu korupsi yang dilakukan oleh ya kader Nasdem. Nah, ini sudah disidangkan, ya disidangkan Plate. Nah, nanti ada lagi kelihatannya Mentan itu. Jadi tidak menguntungkan baik ya kaitannya berita maupun citra. Citra dan berita ini menjadi pukulan buat Anies. Ya, karena dia diangkat oleh partai yang sedang bermasalah, dan itu yang dialami dahulu Demokrat sampai ancur-ancuran ketika ya menteri-menteri atau juga orang-orang Demokrat itu ya terlibat masalah yang terkait dengan hukum, sehingga melorot itu ya suara Demokrat. Nah, demikian juga polling kelihatannya melorot terus polling Anies ini. Dan memang ini diantara yang sedang dihadapi oleh koalisi perubahan adalah
siapa ini bohirnya ini kalaupun jadi maju. Nah, jadi itu yang sedang dipikirkan oleh PKS, dipikirkan oleh Demokrat, dipikirkan oleh Nasdem, siapa ini bohirnya ini. Ya, karena biaya untuk politik itu sangat besar. Nah, kemudian kalau Prabowo terkait dengan bohir, kelihatannya ya Erick Thohir akan masuk itu ke dalam ya artinya koalisinya Prabowo untuk menjadi bohir. Ya Erick Thohir menteri dan sekaligus pengusaha, kemudian plus Prabowo yang masih kaya dan keluarganya juga masih kaya. Nah, ini bisa membiayai ya Prabowo untuk yang kesekian kalinya ini nyapres ini. Ya, Prabowo mungkin masih semangat nih karena diantara ramalan Gus Dur adalah Prabowo nanti akan jadi presiden di usia tua. Wah, jadi semangat Prabowo untuk mencalonkan lagi. Karena dukun-dukun politik juga kadang muncul. Masih ingat kan ketika Prabowo bersemangat didatangi oleh UAS Ustadz Abu Somad yang dia ngomong, saya sudah 5 kali bermimpi, entah bermimpi ketemu siapa itu, apa wali atau apa gitu. Saya sudah 5 kali bermimpi, saya yakin Prabowo akan jadi presiden. Akhirnya zong, akhirnya ya bohong. Jadi begitu. Nah, jadi Prabowo ya semangat ini karena ada ramalan Gus Dur. Prabowo itu akan jadi presiden di usia tua. Tapi kalau dilihat dari ilmu cocokologi ya bisa saja karena Prabowo sekarang berkoalisi dengan PKB. Ya, PKB ini kategorinya ya NU. Ya. Nah, walaupun ya NU ya ya pengurus NU lah menyatakan bahwa NU itu netral. Ya, tapi bisa saja itu. Ya namanya politik kadang berubah, tiba-tiba ya pengurus NU memerintahkan kepada warga NU supaya mendukung Muhaimin. Nah, ini mendapatkan suara yang banyak. Ya, jadi Prabowo sudah punya modal karena 2019 kan hampir separuh penduduk Indonesia memilih Prabowo. Nah, tentu ya ada yang masih ingin menjadi pendukung Prabowo, ya, bernostalgia menjadi pendukung Prabowo karena Prabowo ya beliau ya akan menjadi macan Asia kalau dipegang beliau katanya. Jadi seperti itu. Nah, ya sementara Ganjar kelihatannya koalisinya ini akan masuk ini Sandiaga Uno karena Sandiaga Uno sudah menjadi ya anggota P3 ya, dan P3 ini berkoalisi dengan PDIP dan kelihatannya
Ya, Sandiaga Uno ini yang memang terkenal kekayaannya bertriliun-triliun, ya, ketika 2019 bersama Prabowo beliau menjadi bohirnya, ketika beliau bergandengan tangan dengan Anies, ya, Pilkada DKI beliau juga jadi bohir, dan kini pun karena beliau masih kaya, beliau menjadi bohir pada Ganjar. Nah, tinggal memang untuk 2014 kita masih menunggu wakil presiden, yang ketiga koalisi ini belum menyampaikan tentang wakil. Tapi saya yakin ketika terakhir, ya, terakhir atau waktu, ya, pendaftaran, saya yakin ketika ketiganya sudah punya wakil. Kalau memang 3, tapi juga bisa juga 2 karena kita juga mendengar bahwa Anies termasuk yang dibidik oleh ya, KPK dalam kasus ya, kasus yang persoalan di Jakarta. Kasusnya banyak, tapi yang jadi perhatian kan, ya, kasus yang terakhir itu apa namanya, mobil itu, balap, kasus balapan itu. Jadi seperti itu. Kalau memang Anies ditangkap, ya berarti 2 yang maju, Prabowo dan Ganjar. Tapi kalau KPK nggak berani nangkap, ya berarti ya 3 calon kita. Tapi lagi-lagi, ya, bangsa Indonesia ini jangan terlalu baper. Jangan-jangan di atas mereka itu yang namanya orang-orang pinter, orang-orang ahli taktik strategi, dan mereka sangat cinta dengan NKRI. Bisa saja ketiganya udah sepakat, kita tetap kompetisi di Pilpres. Tapi ingat ya, udah, kita baik-baik saja lah, karena nggak mungkin kita sendiri maju. Udah, kalau kita ada yang menang salah satunya, yang kalah diajak. Ya, seperti Pak Jokowi itu, ketika maju beliau dari PDIP, tapi tetap aja banyak partai yang masuk, menyisakan beberapa partai yang jadi oposisi. Nanti bisa saja begitu, ketika koalisi ini yang menang itu mengajak koalisi yang lain, dan kita harapkan seperti itu, karena negara-negara besar pun demikian menyiasati. Nah, saya suka bicara tentang Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis itu Rusia di bawah Putin, agama itu ya, Iran di bawah Imam Ali Khamenei, komunis itu Republik Rakyat Cina di bawah Jinping. Nah, Cina kan presidennya tadi itu, ya, dibuat partainya, ya, sana cuma 1 partai, tapi dibuat kesepakatan presidennya seumur hidup. Dan sekarang Cina makin berjaya. Sekarang ini sudah bisa melewati kekuatan Barat, Amerika, Cina itu. Ya, berlanjut pembangunan, berlanjut, ya, hegemoni Cina di bidang ekonomi saat ini. Ya, jadi ada kesinambungan pembangunan di Cina itu. Nah, begitu juga, ya, aspek agama yang sekarang ini, ya, agama ini, kekuatan agama, ya, Iran itu, ya, Iran itu, Republik Islam Iran, dari mulai muncul tahun 80-an sampai sekarang sudah 40 tahun lebih, ya, berlanjut itu pembangunan, ya, berlanjut itu kepemimpinan. Bahkan selama 40 tahun ini, dari Imam Khomeini yang dilanjutkan sekarang Imam Ali Khamenei,
ya, di mana pemerintahannya disebut waliwatul faqih, ya, pemerintahan ulama. Jadi presiden itu di bawah ulama di sana. Nah, sekarang berlanjut itu, bahkan sekarang luar biasa. Ya, bisa melawan American Gang di Timur Tengah itu, merapat itu. Lebanon merapat ke Iran, Irak juga, kemudian Syria, bahkan termasuk Yaman itu mendekat. Beberapa negara Arab yang lain pun, termasuk tadinya Saudi bermusuhan, sekarang baik-baikan sama Iran. Nah, itu sudah lama kepemimpinan di sana. Selama 40 tahun itu cuma 2 orang. Dan sekarang Imam Ali Khamenei itu dalam sistem di sana itu ya seumur hidup dia memerintah, kalau memang tidak meninggal maupun berbuat kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga Putin, kekuatan nasionalis. Ya, dia buat itu konstitusi di sana yang memungkinkan berkelanjutan ya kepemimpinan. Putin itu kadang jadi perdana menteri, berikutnya jadi presiden. Ya, sudah lama Putin berkuasa, dan Rusia makin maju dan kini mampu menghadapi American Gang. Dalam keadaan berperang di Ukraina, kita bergembira ini. Ya, kekuatan jahat dunia, yakni setan besar Amerika yang dibantu dengan gengnya Eropa, Arab Kardus, yakni monarki Arab,